Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Hari Mufti, kami persilakan. Kita punya waktu 10 menit untuk menggali lebih dalam lagi. Dari Ahmad, silakan. Atau barangkali dari ibu mertua ingin menanyakan ke putra nantinya. Ustaz, sambil menunggu jamaah Ustaz, saya membaca sebuah artikel yang mengenai khotbah Rasulullah menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya diri-dirimu tergadai karena amal-amalmu, maka bebaskanlah dengan istighfar. Sejujurnya saya agak takut, agak bingung dengan makna dari kalimat dari Rasulullah ini. Ustaz, sesungguhnya diri-dirimu tergadai karena amal-amalmu, maka bebaskanlah dengan istighfar. Kira-kira penjabaran yang lebih mudah bisa dimengerti bagaimana Ustaz? Terima kasih. Iya. Itu terkait dengan amal, itu terkait dengan penyakit hati. Waduh, penyakit hati ini ada 5. Dan itu nggak ada yang bisa tahu. Dan itu menghapus dosa, menghapus amal. Yang menghapus amal, pertama adalah sum'ah, ujub, riya, sum'ah, ujub, takabur, mana. Tapi yang paling merugikan adalah riya. Riya itu syirkul asghar, syirik kecil. Misalnya tahajud, riya, tahajudnya diganti dengan dosa, terus ditambah dengan neraka. Kalau sum'ah, ada pahalanya. Ada amalnya maksud saya. Ada amalnya. Tapi dibandingkan, dikomparasi dengan sum'ahnya itu. Kalau sum'ahnya lebih besar, maka pahalanya lebih. Ujub, itu ada pahalanya, ada perbuatannya. Tapi merusak, tergadai amal kita. Takabur, itu juga. Yang melakukan perbuatan takabur. Itu nyata orang yang sombong. Atau aku, mengecilkan orang. Dia cuma 1 miliar, aku bisa 10 miliar. Siapa dia? Dari mana bisa miliar? Aku 10 miliar. Kabur. Dalam hal beramal. Mulai dia mengatakan, siapa lo? Haram. Ngaji mana lo? Udah baca kitab ini belum? Menghasilkan orang. Kita kabur. Itu tergadai amal kita. Kita berdakwah nih, berdakwah. Tiba-tiba ada protes. Ustaz, gini. Anda siapa? Ngaji dulu. Itu tergadai itu amalnya. Ya, mana mungkin kebaikan. Kebaikan cuma pamer, itu pamer dari orang, bukan dirinya. Yang ini nggak disebut namanya. Wah, itu orang bertakwa dari sisi yang ketiga tadi. Wal istiadat dunia udah itu. Tapi kalau ada wujud di hatinya, tergadai gitu loh. Tiba-tiba ada jamaah lagi nggak ngomong juga. Oh, dia lebih kecil. Oh, bisa lebih dari dia. Ini masih bagus, tapi itu kayak. Tapi kalau mengecilkan, ya kan cuma ini. Mengecilkan dari hatimu. Contoh soal yang sering saya katakan, kalau ada 2 bulan ini, saya diminta jangan pakai tangan, pakai mana nanti kalau duluan, jemaahnya berbulan, kasihan yang banyak, mau dari yang kedua. Dan hatiku, gue, wujud, masa lebih dari wujud. Yang tahu Allah dan tahu, gitu. Orang lain, hebat, wujud. Kata si Dai itu, wah, kalau lain udah enak. Dia masuk belakangan mau. Dipuji sama manusia. Tapi hatiku tidak terpuji di hadapan Allah. Karena wujud tadi, gue. Kalau gue kan, gak mungkin banyak begini. Gue. Ada tahu itu. Nah, itu wujud dari hati. Tergadai amal saya ceramah pagi. Ya. Maka, jangan sampai lupa. Istighfar, astagfirullah. Allah, aku berinfak sedekah, menggajikan orang, berceramah, melakukan kajian-kajian tahajud dan sebagainya. Ini mengharap ridhomu. Bahkan selebih dari itu tak korup. Aku ingin lebih akrab denganmu. Tapi kenapa? Selain ingin akrab dan ingin pujianmu, aku ingin dipuji oleh orang lain, oleh guruku, oleh ustazku, oleh istriku dan keluargaku. Ingin dipuji manusia. Tujuannya bawa pada ini yang baik, takwa kepada Allah. Maka
Selain supaya tidak tergade, kemudian dengan istighfar, luruskan niat kita. Apa niatnya? Taqarrub ila Allah. Niat kita ini umroh karena ingin mengharap ridho Allah. Bersedekah ingin mengharap ridho Allah. Berceramah ingin mengharap ridho Allah. Tiba-tiba diangklopin. Amplop ini bukan tijarah, rezeki. Mau balik-balik amplopnya begini, dengar. Panas kan. Makanya kalau bagi ahli, orang beriman, ahli ibadah, mengejar harta itu siksaan. Dia ada apa tuh dapat sendiri kok. Setiap manusia nggak ada rezekinya, nggak bakal orang mampu mengambil rezeki kita, nggak bakal. Saya sangat yakin tidak akan ada orang mampu mengambil rezeki saya. Tapi oleh karena itu jangan ambil rezeki orang lain dengan cara menipu, riba dan sebagainya. Kamu nyogok cari pekerjaan, ambil rezeki orang. Kamu dapatkan, maka harta saya yang melimpah itu bukan milik saya. Buktinya habis semuanya itu. Dan yang menjadi milik saya, yang saya dapat, saya infakkan, saya dapat, saya makan, saya belanjakan yang halal, saya berikan kepada istri dan anak. Dengan ikhlas, kamu nggak ikhlas karena dalam hati, istriku nuntut apa gitu. Kamu yang ngasih makan aku. Masih dan nuntut. Nah, ngomong ini enggak, di hati aja. Enggak terima sih, semuanya. Masih bilang, kamu siapa sih? Gitu. Dalam hati itu ujung. Padahal pembeli rezeki itu Allah. Nah, kita bersyukur. Aku bisa kasih istriku ini, aku bisa kasih karyawanku ini, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tapi di hatimu ada, ya, alhamdulillah gue gitu loh. Alhamdulillah mulutnya, hatinya gue. Itu ujung. Tergadailah amalmu oleh sujud, riya, sum'ah, takabur, manna. Yang paling tinggi riya. Karena riya itu menggantikan amalmu dengan dosa, ya. Kemudian pahala dihabis, dihabisi, tidak dapat pahalanya. Udah amalnya dihilangkan, diganti dosa itu. Kalau sum'ah itu menceritakan amal. Bagaimana amal aja? Biasa, gue pesantren ini, kemarin di Mekah, alhamdulillah, banyak apa ya. Untuk ya, ada hebat kamu di sana, hebat, kamu dong di hati orang itu, kamu semua kita berbuat baik, ingin didengar orang. Kalau riya, kita berbuat baik, kemudian atau amal soleh ingin dilihat langsung oleh orang. Itu bedanya Tuhan dan riya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dan berdaya di penyakit hati. Terima kasih Ustaz, sangat jelas bagi kami telah memperoleh penjelasan dari Ustaz. Jemaah, ada yang ingin ditanyakan? Kami persilakan. Rupanya semua bisa menerima dengan jelas Ustaz, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz dari Mufti bisa menjadi bekal kita untuk kita menjadi istiqomah, tetap selalu datang ke rumah Allah ini untuk menggali dan menambah ilmu kita. Dan mudah-mudahan Ustaz kita di Mufti proper yang tersesat di jalan yang lurus ini bisa terus senantiasa memberikan pencerahan, menjadi lampu dan lilin, memberi penerangan di sekitarnya. Terima kasih. Mohon Ustaz ditutup dengan doa. Kita tutup saja dengan doa sifat Tuhan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anna rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.